Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Diarsi, NIM 1931041150. Di sini saya akan menjelaskan tes standar dan tes buatan guru. 1. Tes standar. Pengertian tes standar secara sempit adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khususnya menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya telah diuji cobakan beberapa kali sehingga hasilnya dapat dipesertakan. 1. Tes standar. Tes standar adalah tes yang telah dicobakan beberapa kali sehingga dapat dijamin sebaiknya. Tes yang baik adalah tes yang memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Tes kemampuan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Tes bakat atau aptitude test. B. Tes prestasi atau ability test. Tes prestasi standar. Standar untuk siswa dapat dimaksudkan sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki suatu program tertentu. Prosedur yang digunakan untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara melangsung yang tumbuh dari tes yang digunakan di kelas. Sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes bakat biasanya didasarkan atas analisis job atau jabatan, analisis tugas yang merupakan tertentu calon pekerja. Analisis tugas, analisis jabatan yang dilakukan biasanya tidak didasarkan atau salah satu kurikulum, tetapi diambil dari masyarakat. Istilah standar dalam tes dimaksudnya bahwa semua siswa menjawab pertanyaan pesertanya yang sama. Sejumlah besar pertanyaan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dalam batas waktu yang pula. Istilah ini tidak mengandung arti bahwa tes pengukuran apa yang harus dan dapat diajarkan pada suatu tingkat tertentu, atau bahwa tes itu menyediakan suatu standar prestasi di mana siswa harus dan dapat mencapai suatu tingkat tertentu. Tes standar dipolakan untuk menampil prestasi segera atau yang ada yang dilaksanakan seragam, diusahakan dalam kondisi seragam, baik diberikan kepada pelaksanaan berseseorang maupun siswa sebagai anggota dari suatu kelompok. Perbandingan tes standar dengan tes buatan guru. Tes standar dan tes buatan guru. Perbandingan tes standar dengan tes buatan guru. 1. Berdasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. 2. Mencakup pengetahuan atau keterampilan yang diterbitkan. 3. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang tenaga ahli. 4. Jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. 5. Mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. 6. Norma kelompok terbatas kelas tertentu. Tes buatan guru. 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. 2. Mencakup aspek yang luas dan mengetahui atau keterampilan dengan hanya sedikit butiran tes untuk setiap keterampilan atau topik. 3. Disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahasan, editor butir tes. 4. Menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, dianalisis dan revisi sebelum menjadi sebuah tes. 5. Mempunyai reliabilitas tinggi. 6. Menggunakan untuk seluruh negara. 4. Gunakan tes standar. Secara singkat, kegunaan tes standar: A. Membuat perbandingan nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dan situasi belajar yang berbeda, tidak dapat digunakan untuk alat
B. Membandingkan akan tetapi tugas yang sifatnya umum norma-norma tes yang mempunyai nilai-nilai reliabilitas yang tinggi dan tes standar ada kemungkinan oleh digunakan sebagai alat pembandingan. C. Jika banyak orang yang mengamputasi suatu sekolah tetapi tidak bersedia data tentang calon ini secara garis besar digunakan tes standar adalah A. Membandingkan prestasi belajar dengan membawa individu atau kelompok. B. Membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. C. Membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. D. Mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. 5. Kegunaan tes pembuatan guru. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes buatan guru adalah A. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. B. Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. C. Untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya baik tes standar dan tes buatan guru diajukan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk A. Mengadakan diagnosis terdapat ketidakmampuan siswa. B. Menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. D. Memiliki siswa untuk program-program khusus. 6. Kelengkapan tes standar. Sebuah tes yang sudah distandardisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini membuat keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu diutamakan yang menjelaskan tentang melaksanakan mengso dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini membuat A. Ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat kualitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. B. Tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya yang disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. C. Proses stabilitas tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampel, kelompok mana yang diambil sebagai sampel atau sifat sampel. Juga mengenai taraf di kepercayaan yang diambil dan bagaimana kaitannya dengan hasil tes standar dan tes buatan guru. D. Petunjuk tentang cara melaksanakan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal dan sebagainya. E. Petunjuk bagaimana cara mengsokan, misalnya untuk beberapa skor tiap soal unik menggunakan sistem hubungan atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. F. Petunjuk ini mengverifikasikan hasil. Misalnya, bentuk nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepada seksi. Bentuk nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru dan sebagainya. G. Sasaran lain. Misalnya, siapa harus menjadi pengawas. Bagaimana seandainya tidak ada calon yang mencapai skor tertentu dan sebagainya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.